Nah, sekarang kita masuk ke part 2. Part 2 itu adalah desain yang baik. Nah, sebenarnya desain yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, yang pertama itu adalah efektif gitu. Jadi, jangan sampai apa ya, di dalam si kemasan kita itu benar-benar nggak efektif. Brandnya kecil gitu, tapi informasinya terlalu banyak dan lain-lain, jadi penuh dan memang tidak efektif jadi ujung-ujungnya. Nah, yang kedua adalah informatif ya. Yang kedua adalah informatif. Nah, informatif ini kok gak bisa lah, yang nomor 4. Oke, kita Nah, nomor 2 adalah informatif. Nah, ya kan, yang tadi misalkan kita tidak hanya menempelkan brand doang, tapi di belakangnya itu biasanya ada informasi-informasi baik gak nih buat anak-anak usia berapa ya, kemudian juga bagus enggak untuk ibu hamil dan menyusui, dan biasanya kayak gitu kan, jadi informatif sekali. Nah, biasanya kalau misalnya tidak ada informasi sama sekali, ada beberapa orang yang ragu, atau misalnya kayak gini deh, ada kemasan yang berlabel halal ya kan, ada juga kemasan yang tidak mencantumkan label halal gitu. Nah, biasanya kita agak ragu tuh untuk membeli produk yang dalam brandnya atau dalam kemasannya itu tidak dicantumkan label halal gitu. Nah, makanya kenapa informatif di sini penting, karena memang sekarang orang-orang itu memang lebih banyak membaca dulu, seharusnya kita harus lebih banyak membaca karena informatif gitu. Jadi ada beberapa, malahan gini, brand halal ini bisa dimasukkan ke dalam penelitian atau riset juga. Kalau misalnya kita melabeli halal sama tidak, itu respon pembeli gimana. Nah, biasanya karena kita mayoritas muslim, pasti kita mencari produk-produk yang memang berlabel halal gitu ya kan. Selain halal juga memang terdaftar ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa mah kita membuat produk ya yang halal ya, insya Allah komposisinya juga yang memang halal gitu, boleh dikonsumsi. Yang ketiga adalah menarik. Nah, tentu ini desain yang ketiga ini memang harus menarik ya, biar orang ketika lihat juga, wah apa nih, itu menarik banget nih kayaknya, pengen beli. Nah, kayak gitu. Jadi pertama juga lihat kemasannya dulu. Oke, next, yang nomor 4 adalah memudahkan dalam pengiriman. Maksudnya gini, kadang ada beberapa kemasan yang bentuknya itu kayak unik-unik gitu loh, kayak misalkan kayak segitiga. Terus ada juga yang apa sih, yang bentuknya kayak gimana. Nah, sebenarnya untuk memudahkan proses pengiriman gitu, kadang ada bentuknya yang bulat, apa tuh, yang kotak kayak ciki-ciki kayak gitu kan. Nah, susunnya seperti apa. Nah, sebenarnya untuk memudahkan proses pengiriman, jadi jangan terlalu yang kecil banget kan susah proses pengirimannya, nanti tercecer dan lain-lain. Yang terlalu besar juga memakan tempat nantinya. Jadi memang didesain sebagus mungkin agar mudah untuk distribusi, proses distribusinya begitu. Nah, nomor 5 adalah menjaga kepuasan konsumen. Tentu di sini kepuasan konsumen adalah tujuan dari pemasaran. Tidak tujuan kita memang profit ya dalam pemasaran, tapi menjaga kepuasan konsumen juga tidak kalah penting. Tetap kita harus menjaga kepuasan konsumen agar mereka bisa repeat order tuh, jadi beli lagi gitu ya kan, yang mau kita pertahankan atau mau kita tujuannya ya untuk mereka repeat order, mereka membeli lagi gitu. Jadi tetap kita harus menjaga kepuasan konsumen agar mereka mau beli lagi seperti itu. Mudah dikenali. Nah, biasanya ada beberapa orang yang dalam kemasan itu ketika lihat, oh ini mah ini nih gitu, ini mah brand ini nih, ini mah brand ini nih, kemasannya seperti ini gitu. Nah, biasanya gini, ada beberapa perusahaan yang setiap periode itu memang berganti kemasan gitu. Buat apa? Buat tidak bosen aja sih sebenarnya, dan memang buat apa ya, buat mereka mah enggak kayak gini,
dari pertama mereka berdiri sampai sekarang. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu memang mengganti kemasan menjadi lebih modern atau menjadi lebih kekinian gitu, karena mau tidak mau juga sekarang zamannya memang cepat sekali berubah. Jadi mau tidak mau juga mereka memang harus mendesain beberapa kemasan yang akan bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan mungkin. Nah, ada banyak sekali, kadang cuman ganti warna aja, atau misalkan cuman ganti sedikit tulisan, ya kan, misalkan kayak tulisannya awalnya besar, tulisannya apa, terus sekarang tulisannya tetap besar tapi jenis tulisannya berbeda gitu, cuman seperti itu aja, tapi memang mereka merubah itu. Dan biasanya kalau misalkan kita itu mah kemasan lama gitu jadi kelihatan bahwa itu adalah kemasan baru atau kemasan lama gitu. Oke, jadi mudah dikenali lah. Yang bagus itu adalah yang mudah dikenali. Nah, coba kita lihat gambar berikut nih. Ini adalah jajanan es teh kalian waktu SD. Ya kan, paling berapa sih gope ya? Atau 1.000 sekarang? Segitulah, ya kan. Ini jajanan es teh cuman pakai plastik, sedotan juga sama sedotan. Nah, lihat nih, ini juga sama sebenarnya es teh. Sama nih es teh, tapi ini nggak gope nih. Paling 3.000 ya. Tapi kan beda. Isinya apa? Sama-sama es teh gitu, tapi berbeda gitu. Apa yang membedakan itu adalah kemasannya. Jadi kalian banyak sekali contoh-contoh yang membedakan kemasan yang satu dengan kemasan yang lainnya. Kemudian kalian tahu bahwa oh iyalah ini mah lebih mahal karena kemasannya juga lebih bagus. Jadi menentukan jati dirinya. Oke, sekarang kita lihat juga yang lain. Nah, kalian sering jajan kopi di ibu warung Stembi misalkan, dikasihnya cuma kayak gini aja, atau kalau misalkan nggak pakai gelas beling, gelasnya gelas yang plastik kayak gitu kan. Nah, bandingkan sama Starbucks isinya apa? Kopi sama, tapi lebih mahal ya, jauh ya. Kenapa ya? Pertama karena dia memang udah punya brand, kedua memang karena kemasannya sih gitu. Dan memang jati diri mereka itu memang menjual kayak kopi atau minumannya kayak gini dengan kualitas memang terbaik katanya. Tapi kalau kata saya masih rasanya sama-sama aja kayak kopi Torabika gitu. Tapi gak tau ya, setiap orang mungkin punya selera masing-masing. Nah, yang paling menonjol dari kedua perbedaan gambar ini adalah memang kemasan gitu. Jadi kenapa kemasan itu penting? Nah, karena memang di sana juga kita membangun brand kita ya. Dalam kemasan juga tentu membangun brand gitu. Jadi ketika lihat Starbucks padahal isinya kopi kapal api sama aja kali itulah. Jadi beda gengsi juga ketika kita minum di gelas ini, yang ini nih gelas plastik misalkan, sama kita minum Starbucks, agak beda gitu. Kalau minum di kopi gini kalian biasanya nggak update IG nih, tapi kalau minum Starbucks ini kalian seringnya update IG gitu, walau isinya udah kosong juga atau promoan dan lain-lain. Oke. Ya itulah bedanya. Sedikit pembahasan tentang kemasan. Kalian juga kayaknya udah sering dan udah sangat familiar dengan kemasan. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu membahas tentang definisi, fungsi, dan tujuan dari kemasan, tapi saya cuman mau memberitahu bahwa ketika nanti kalian menjadi seorang pengusaha, kemasan ini memang penting lah untuk membangun brand kalian. Jadi misalkan kayak tadi saya cantumin brand halal gak ya, saya cantumin izin dari BPOM gak ya, Badan POM gak ya gitu, dan lain-lain. Itu biasanya itu sangat mempengaruhi sih, apalagi di zaman digital kita kayak gini, yang orang-orang memang seharusnya lebih banyak membaca sih. Jadi lebih aware dari, kadang kayak ini produk dari mana nih gitu kan. Terus ada yang boykot atau tidak, ada orang-orang biasanya sekarang udah lebih aware. Oke. Saya sudah pernah memberitahu belum ya, kalau misalkan kalian atau ya kalian yang punya usaha atau kalian yang sedang merintis usaha, ya tidak harus besar, kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Kalian bisa dapat poin tambahan dari saya gitu. Jadi maksudnya
Namanya ini mata kuliah motivasi kewirausahaan ya, jadi menurut saya tidak terlalu harus banyak definisi, teori dan lain-lain, enggak. Jadi yang penting itu adalah kalian termotivasi untuk berwirausaha gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha, nanti kalian japri ke saya ini Bu, saya punya usaha ini, kalian bisa dapat langsung B+ dari saya. Tapi kalau misalkan pengen lebih dari B+ ya tugas-tugasnya juga tetap harus dikerjakan dong, ya kan. Masa cuma B+ aja kalian udah ini sih udah puas gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha itu ada nilai plus buat kalian, plus banget lah. Nah, karena di sini adalah mata kuliah motivasi kewirausahaan gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang sedang membuat usaha yang memang tidak terlalu besar, tidak apa-apa gitu. Siapa tahu nanti kalau misalkan kalian jual apa, oh iya saya pengen beli, nah kan bisa nanti saya coba review, nanti saya kasih tahu ke teman-teman yang lain nih, ini enak loh gitu ya kan. Sip. Oke, ini ada tugasnya adalah kalian membuat desain kemasan untuk produk kalian gitu. Jadi tidak harus di komputer sih, gak apa-apa kalau kalian cuman mau menggambar di buku. Misalkan Bu, saya mah mau menggambar di buku lah biar lebih bagus, mangga boleh. Atau misalkan saya mau membuatnya di Paint, misalkan apa tuh yang buat menggambar di komputer, Paint ya, mau menggambar di Paint boleh gitu. Jadi saya tidak terlalu membebankan sih dari segi tugas. Pertama yang saya yang saya tekankan di sini adalah kalian bisa membuat sebuah usaha atau berwirausaha, intinya sih itu. Oke, jadi jangan sampai kalian ada saya mah kayaknya bukan passion saya. Tidak ada sih passionnya untuk berjualan, kayaknya saya mah gak bisa jualan dan lain-lain. Dicoba dulu aja dan nanti saya akan coba pasarkan. Jadi kalau misalkan kalian yang punya usaha, boleh japri ke saya usahanya apa, fotonya gimana dan lain-lain, nanti kita banyak diskusi tentang usahanya. Oke? Terima kasih untuk hari ini, semoga kalian selalu sehat. Perkara tugas kalian boleh tanyakan, jadi jangan sampai kayak kemarin, Bu tugasnya apa, karena saya cuma kirim materi tugas doang kayak gini, Bu tugasnya apa, berarti kalian belum nonton dong video saya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.